Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim ilahi anta maksudi waridaka alubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Oke teman-teman, kita kali ini mau cerita yang simple-simple aja tentang judul konten kita hari ini adalah Islam yang kafah, Islam yang sebenar-benarnya. Jadi kita yang simple-simple aja. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita, membuka akal sehat kita lah. Jadi yang mana sih yang dikatakan Islam yang kafah? Islam yang kafah itu Islam yang sebenar-benarnya. Itu ada di sebuah ayat, sebuah surat. Islam yang sebenar-benarnya, itulah Islam yang kafah. Yang mana yang dimaksudkan Islam yang kafah itu? Yang pertama, sahadat. Ya, kita orang Islam nih yang dikatakan Islam, dia bersahadat. Bersahadat itu benar yang dia saksikan, benar dia naik saksi atas Allah, tiada Tuhan selain Allah, dan benar dia menyaksikan Muhammad atau naik saksi atas Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang pertama. Benar, memang benar-benar ada Allah yang kita ingat, Allah yang kita kenal, Allah yang kita saksikan. Benar adanya Muhammad Rasulullah yang kita kenal, kita saksikan sebagai utusan Allah. Yang pertama. Yang kedua apa? Sholat yang wajib. Yang mana yang dikatakan sholat yang wajib? Tujuan sholat yang wajib, tujuan sholat itu adalah menyembah Allah. Di dalam surah At-Taha 14, waktu sholat, benar yang kita sembah itulah Allah, benar yang kita ingat itulah Allah. Dia memang benar-benar ada, karena Allah sifatnya wujud. Bukan ada wujud atau jasadnya, bukan. Sifatnya ada. Memang ada yang kita sembah, memang ada yang kita ingat. Itu sholat. Sholat itu daimun abada. Sholat itu yang berkekalan mengingat Allah. Yang kita kerjakan 5 waktu itu rukun sholat. Namanya sholat yang berwaktu. Sholat yang tidak berwaktu, as-sholatu daimun abada. Sholat itu berkekalan mengingat Allah, tidak lupa kepada Allah. Karena sedetik saja lupa kepada Allah, maka setan akan menelan hati kita, melalaikan kita, sehingga sholat tiada arti. Karena sholat itu juga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, sedetik kita lalai, maka perbuatan kita yang di luar dari kebenaran akan terjadi. Kita nggak usah bohong, sering berbohong, sering bernafsu, sering marah, emosi segala macam. Itu namanya penyakit. Al-Baqarah ayat 10. Yang ketiga, puasa. Puasa itu juga diperintahkan kepada Allah, diperintahkan Allah. Jadi memang benar-benar ada perintah Allah itu disampaikan, datang Allah itu Allah perintahkan kepada Rasulnya atau malaikatnya untuk menyampaikan kepada hambanya untuk berpuasa. Bukan cuma tengok di kitab. Memang benar-benar ada perintah Allah itu. Karena kita orang Islam meyakini Allah itu ada, meyakini Rasul itu ada, meyakini Muhammad itu ada. Itulah yang sebenarnya kalau mau kita masuk pada Islam yang kafah. Apabila kita tidak masuk pada Islam yang sebenarnya, maka hanya tinggal cerita, tinggal tengok di kitab, tengok di hadis. Tentu dai cilik itu banyak tuh yang bisa membaca kitab, hafal dia bahkan. Anak TK, anak SD juga bisa menceritakan apa yang dia hafal. Bahkan burung beo sekalipun bisa mengulangi ucapan kita. Sekalipun tentang syahadat bisa diulangi sama beo. Nah, jadi kan lebih parah kita dari beo. Kalau kita nggak benar-benar bersahadat, apa bedanya kita dengan burung beo? Karena burung beo itu apa yang itu ucapkan bisa diulanginya. Itu kan simpel aja. Zakat, bila mampu maka wajib hukumnya. Bila tak mampu, tak ada masalah. Begitu juga dengan haji. Mantaraka wahidatan fi hunna wa huwa biha kafirun. Barang siapa yang meninggalkan 3 perkara yang wajib,
maka kafir orangnya. Makanya yang wajib itu adalah syahadat yang sebenar-benarnya, sholat yang sebenar-benarnya, dan puasa. Jelas itu ayatnya. Tapi kenyataannya memang kita harus benar-benar, memang Allah tuh ada, Rasul tuh ada, Muhammad tuh ada, malaikat tuh ada. Nah, namun kan orang-orang menganggap Nabi Muhammad bin Abdullah itu sudah nggak ada, sudah meninggal. Bukan cerita jasadnya sekarang. Tentu yang namanya Allah kan tetap mengutus Rasul, untuk mengutus seseorang laki-laki untuk menyampaikan kebenaran di muka bumi ini. Tentu ketika Nabi Muhammad sudah tidak ada, nah siapa kelanjutannya? Contoh dari para sahabat atau Ali dan seterusnya, ulama warisul anbiya. Ini kita cerita yang sebenar-benarnya kalau mau masuk Islam yang sebenar-benarnya. Jadi ketika ada ulama, orang-orang bercerita tentang Allah dan kita tidak mendapatkan kenyataan bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada, Rasul ada, tentu sudah pasti ulama tersebut juga tidak pernah mengenal Allah, tidak mengenal Allah. Tidak tahu yang namanya malaikat, tidak tahu namanya Muhammad, tidak tahu yang namanya Rasul. Mereka hanya tahu cuma di kitab doang. Itulah yang disebut dengan tauhid tinggal di cerita, tinggal di lidah. Cuma cerita-cerita doang. Ini kenyataan, kita real saja. Simple sebenarnya. Kalau memang kita mau masuk Islam kafah, Islam sebenarnya memang jelas Allah itu ada. Memang jelas malaikat ada, Rasul ada, Muhammad ada. Nah, itulah yang sebenar-benarnya. Oke teman-teman, ini sedikit cerita tentang Islam yang kafah. Mohon maaf zahir dan batin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.